Modernisasi Jepang sangat berbeda dengan modernisasi Turki yang tidak hanya meninggalkan warisan atau legacy Islamnya yang kaya, tapi juga mengadopsi sekularisme yang tentu saja nggak cocok dengan Indonesia. Melalui bacaan itu saya berusaha mencari pemikiran bagaimana dalam pembangunan Indonesia dapat diperkuat melalui perspektif Islam yang dalam konteks Indonesia lebih tepat mengambil inspirasi dari Jepang daripada Turki. Dengan begitu Islam dapat berperan secara lebih positif dalam pembangunan dan modernisasi Indonesia tanpa meninggalkan warisan Islam Indonesia yang sangat kaya. Itu sangat kaya, apalagi ini Profesor Oman Fatur Rahman mungkin sudah 10 tahun ya kerjasama dengan Universitas Tokyo dan Universitas of Foreign Studies untuk menyelamatkan warisan intelektual Indonesia dalam bentuk naskah-naskah. Itu luar biasa, ya, kerjasamanya luar biasa. Keterkaitan langsung saya dengan Jepang untuk pertama kali adalah ketika saya menjadi peserta delegasi Indonesia dalam pertukaran pemuda ASEAN Jepang pada tahun 1979. Terkenal juga sebagai SHIP for Southeast Asian Youth Exchange Program atau program kapal Nippon baru. Saya terpilih bersama 25 anggota delegasi RI dari seluruh provinsi Indonesia yang pada waktu itu jumlahnya 26. Sebetulnya saya itu agak heran bisa diterima karena setahun sebelumnya saya memimpin demo di IAIN dan IAIN itu diserbu oleh laskar-laskar dari Diponegoro, Pak Budi, itu digebukin. Berdarah kampus itu dan rektor saya, rektor kami, Profesor Nasution dinaikkan ke truk. Dan seluruh rumah sakit yang ada di kawasan Ciputat dan Jakarta Selatan itu penuh dengan mahasiswa yang berdarah-darah itu. Jadi saya sempat dimasukkan ke Guntur, tapi 79-nya terus bisa pergi, jadi nggak dicekal. Jadi mungkin Pak Tamrin Amal, rejim Orde Baru ini kalau saya bandingkan itu lebih soft dari rejim-rejim otoriter di Timur Tengah seperti Anwar Sadat ataupun Husni Mubarak ataupun Gaddafi ataupun Bashar Assad, apalagi Saddam Hussein. Jadi saya merasa surprise itu bisa ikut program kapal ASEAN itu. Bersama delegasi dari masing-masing 4 negara ASEAN lainnya, karena waktu itu baru 5 negara ASEAN, ditambah delegasi Jepang, Nippon Maru membawa seluruh delegasi berlayar dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya. Itu programnya hampir 50 hari, hampir 2 bulan. Yang kemudian berakhir di pelabuhan Yokohama, termasuk mengalami mabuk laut yang sangat dahsyat, berguling-guling di Laut Cina Selatan. Itu ombaknya besar sekali. Dalam program di Jepang, seluruh peserta mengunjungi tempat-tempat bersejarah semacam Nara, Kyoto, Gunung Fuji, dan Tokyo, dan juga mengikuti program homestay di rumah keluarga Jepang di mana saya untuk pertama kali mencoba makan sushi yang hampir memancing keluar semua isi perut saya karena nggak biasa pertama kali makan ikan mentah, Pak. Jadi wah, rasanya bagaimana nggak tahu deh. Tapi sekarang hobi makanan Jepang. Seluruh keluarga itu, anak-anak ini paling senang makannya di Midori atau di Sakura bersama Dr. Jamhari. Dan untuk pertama kali pula saya menaiki Shinkansen, kereta api peluru yang tercepat di dunia pada waktu itu. Kalau sekarang kan tersaingi oleh TGF, TGV dan sekarang Cina. Tapi ada yang saya lupa di sini. Pada waktu program ini juga saya ketemu dengan seorang Muslim Jepang yang sangat terkenal, Dr. Saoki Futaki, ya, di Jepang waktu itu, mengunjungi kliniknya dan juga masjid Tokyo yang didirikan oleh para imigran Turki. Mengesankan sekali menyaksikan dan merasakan etika Jepang yang mengagumkan hubungan antar manusia yang tunduk satu sama lain, lingkungan yang bersih, serba teratur, tepat waktu, disiplin, rapi, dan rinci dalam segala pengaturan, menepati janji. Pengalaman saya selalu bilang kalau kita bicara dengan pihak Jepang, pemerintah, maka Jepang itu selalu delivers. Ya, saya sering juga sebut negara lain, dia datang ke kampus, janji mau bikin Center for East Asian Studies atau Confucianist Studies, tapi nothing happen. Dari ibu negerinya dia datang ke Jakarta tapi tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi kalau Jepang delivers.
Dengan distinksi seperti itu tidak mengherankan kalau Jepang menjadi negara maju, salah satu raksasa ekonomi dunia sampai masa-masa lebih belakangan ketika Korea Selatan dan kemudian China juga bangkit menjadi salah satu kekuatan dominan dan hegemonik ekonomi dunia. Saya absen dalam keterkaitan dengan Jepang sejak awal 1980-an sampai pertengahan 1990-an. Ini tahun-tahun menyelesaikan program Dr. Andes berkeluarga, melanjutkan pendidikan MA dan PhD di Columbia University New York, postdoc di Oxford, dan researcher di lingkungan kampus IAIN Jakarta. Re-engagement saya dengan Jepang kembali terbuka ketika pada 1988 saya menjadi anggota komite seleksi Southeast Asian Studies Research Program. Ini juga Pak Taufik di sana, Siastrep, yang disponsori Toyota Foundation. Selanjutnya melalui SISRED, pula saya ditugaskan sebagai dosen tamu di UP, Universitas Philippines Diliman tahun 1999. Masih terkait dengan bidang ini sejak 2007 sampai sekarang menjadi anggota Komite Seleksi Internasional Asia Public Intellectual. Di sini Profesor Jambari pernah ikut tahun berapa itu? Yang disponsori Nippon Foundation. Program API atau API memberikan dana untuk melakukan penelitian dan menghadiri konferensi bagi para peneliti, sarjana, seniman, dan budayawan di negara-negara ASEAN dan Jepang dalam rangka memperkuat kolaborasi regional, pertukaran kebudayaan dan keterampilan, dan tentu saja juga adalah pengertian antar bangsa. Salah satu yang saya ingat dengan Nippon Foundation ini Nippon Foundation ini adalah anak yayasan dari Sasakawa Peace Foundation. Selain program API Pak Taufik, mereka juga punya rumah sakit di situ, punya sekolah untuk orang leprosi. Leprosi itu ini Pak, kusta. Ada sekolahnya di kawasan Fatmawati, Blok A. Satu hari Tanami Sam, Pak Tanami Sam cerita sama saya, itu katanya sekolahnya digugat sama ada beberapa keluarga Muslim. Katanya ini harus kira-kira dibubarkan. Karena apa? Karena Yayasan Nippon Foundation yang mengurusi leprosi ini mendapatkan dananya dari boat racing di Jepang. Ya, Sasakawa Foundation sebahagian dananya dari boat racing. Kata orang tua murid yang sekolah di leprosi school di Fatmawati itu, dia bilang haram kita orang Islam menerima duit dari boat racing. Maka kemudian kepada Tanami Sam saya bilang nanti gurunya dan keluarganya itu datang ke saya jelaskan bahwa boat racing itu bukan judi. Dan mama kemudian datang ke kampus saya dan alhamdulillah selesai, dan sampai sekarang itu aman Pak, nggak ada lagi yang mempersoalkan dana untuk sekolah leprosi itu yang berasal dari Sasakawa Peace Foundation. Ya alhamdulillah lah. Kemudian dalam bidang akademik, saya dengan Jepang ini banyak sekali saya ikut dalam penelitian Islamic Area Studies disponsori oleh Kyoto dan Tokyo University, memberikan ceramah di banyak universitas di Jepang dan seterusnya itu.